Barijani Mahesa Putra atau yang biasa dipanggil Esa merupakan anak dari pasangan Lika Lunardi dan Olivia Vergilizi, atlet sepatu roda nasional yang juga bersinar pada tahun 90-an. Tak berbeda jauh dengan orang tua, Esa mewarisi DNA juara dalam bidang yang sama. Ia menyabet puluhan gelar dalam satu tahun kompetisi pada lomba terbuka sebagai perwakilan DKI Jakarta hingga Indonesia di kancah internasional. Selain merupakan atlet untuk DKI Jakarta pada PON 2021 di Papua, kini ia yang juga kuliah di jurusan Hubungan Masyarakat Vokasi UI 2020 bertekad dapat membela Indonesia pada Asian Games seperti kakak perempuannya yang juga telah dahulu terjun pada kompetisi olahraga antar negara Asia. Halo teman-teman, balik lagi di Obrol bareng Agan. Kali ini gua bareng atlet sepatu roda nasional Barijani Mahesa Putra atau Esa dari SMA Negeri 6 Jakarta. Apa kabar, Sa? Baik, alhamdulillah baik. Makasih banget udah ngundang ke UI Ganteng sebelumnya. Makasih banget udah datang juga di UI Ganteng, udah nyempatin waktu satu hari setelah Idul Fitri gitu. Kemarin tuh sholat gak? Iya, sholat sama di keluarga rumah. juga di rumah. Oke. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Gue ngeliat Instagram lu cukup malang melintang juga gitu ke luar negeri sampai ikutan lombanya. Lu udah pernah kemana aja sih kalau ikutan lomba gitu? Kalau misalnya gua, ini yang di luar negeri atau? Oh semua, misalkan ya coba lu ceritain semua. Kalau misalnya Indonesia gua udah nggak bisa nyebutin sih karena bener-bener sering banget. Iya. Sering banget. Bisa berapa kali sebulan misalkan? Setahun tuh bisa 12 kali ke lomba. Ada banyak ya lomba ya di se-Indonesia kali ya. Nah kalau di luar? Kalau misalnya di luar negeri gue udah 2 kali ke Jerman. Terus gue pernah bela Indonesia 2 kali di World Champion itu di Belanda sama di Barcelona, Spanyol kemarin. Terus gue juga terakhir kemarin baru pulang dari Belgia. Oke, hasilnya gimana kira-kira? Pernah raih juara berapa gitu atau gimana? Sejauh ini prestasi tertinggi gue di internasional itu juara 1 di New York. Itu maraton 42 kilo sih. Banyak juga ya, 42 kilo lu naik pakai sepatu roda tuh? Sepatu roda, iya. Itu kayak di Prospect Park gitu, di keliling kota, apa sih, kayak di parknya New York. Iya, muter-muter kan sih, tapi totalnya adalah 42 kilo. Ya lumayan juga tuh, kira-kira berapa jam tuh kalau 42 kira-kira kalau 42 kilo 1 jam. 1 jaman. Ya. Itu full lu di atas, nggak capek? Ya, udah biasa sih, gitu? Cuman kayak udah biasa kan latihan fisik juga. Lalu enjoy kali ya, lu jalanin aja gitu. Ngasilin nggak sih jadi atlet sepatu roda kayak gitu, atau justru emang duit pribadi yang keluar gitu? Kalau misalnya boleh jujur, kalau misalnya udah atlet DKI Jakarta, kita digaji dari pemerintah. Nah, kalau misalnya buat lomba di Indonesia sama di luar negeri, itu kita disubsidiin. Jadi kita bener-bener nggak ngeluarin biaya sama sekali. Jadi mulai dari tiket pesawat, mulai dari tiket hotel, makan, sama biaya perlombaan itu yang bayar pemerintah. DKI atau Indonesia gitu. DKI atau Indonesia. Tapi lu ngaju sponsor juga enggak? Gua disponsorin sih kebetulan tahun 2018. Sama. Cuman tahun ini gua lagi nggak dapet sponsor. Kenapa? Karena pandemik ini atau? Bisa karena pandemik ini. Jadi kayak dia lagi nggak nyari tim baru gitu loh. Sponsornya biasa dari mana aja tuh? Sponsornya ini dia tuh dari luar negeri. Sponsor ini, cuman ada kantor cabangnya di Indonesianya. Jadi dia nyari anak-anak yang berpotensi buat masuk ke tim sponsor ini. Dia nyari kalau misalnya setiap perlombaan, kalau misalnya juara terus gitu, kayak biasanya direkrut gitu. Dan lu? Tahun lalu gua masih ada sponsor, tahun ini enggak. Sponsornya apa namanya kira-kira? Kalau boleh disebutin gitu. Sponsornya itu beberapa sih, kayak ada City Run, ada Takino gitu-gitu. Kayak merek-merek sepatunya biasanya. Sepatu ya gitu-gitu ya. Ya maksud gua kayak segimana sih dinamika jadi atlet gitu buat nyari sponsor, karena kan pasti harus cari sponsor dong. Harus cari sponsor juga. Kalau enggak ya berat pasti di pribadi gitu. Lu sendiri tapi ngeluarin duit juga? Ngeluarin duit yang pasti, karena kan kita juga butuh beli peralatannya juga kan. Itu kan kita beli sendiri kalau peralatan, kayak bannya, kayak bearingnya juga itu kita harus beli sendiri kalau itu. Dari keluarga sendiri atau tim sendiri ada yang lain nggak sih yang ikutan atau gimana? Yang diberangkatin gitu, misalnya lu ada perlombaan nih. Iya, itu kita biasanya diberangkatin satu tim DKI. Jadi tim DKI ini tuh terdiri dari kayak satu tim gitulah dia. Nah, kalau misalnya kita ada perlombaan ke luar negeri, itu diberangkatin satu tim semua. Ada berapa orang kira-kira tuh? Kira-kira 10-an.
Oh lumayan ya. 10 sampai 12. Dan itu kalian semua 10, terus ada kayak pembimbingnya mungkin, pembina. Ya, sama pelatih juga. Keluarga enggak dong pasti ya? Keluarga enggak. Oh gitu, oke. Tadi prestasi tertinggi lu bilang adalah juara satu di New York. Di New York. Nah, terus ada lagi yang lain kira-kira juara 2, 3 atau seterusnya gitu? Iya sih, paling kalau misalnya juara, gue pernah juga di Malaysia. Gue dapet 2 medali emas juga di Malaysia. Itu dalam ajang apa namanya kira-kira kompetisi? Itu dia open ajang, apa? Ada yang open turnamen, ada yang kejuaraan dunia juga. Nah sejauh ini kalau kejuaraan dunia palingan kita ini doang sih, cuman bisa bersaing doang, belum bisa podium gitu. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya, seenggaknya kan lu udah berusaha dan ngewakilin Indonesia sendiri gitu loh, atau DKI di berbagai tingkat tersebut. Ya gua rasa prestasi lu cukup mengagumkan juga gitu, karena lu udah sering juga ke luar negeri gara-gara itu gitu loh, ya kan? Itu kan pengalaman banget buat lu gitu. Pengalaman itu yang nggak ternilai kan sebenarnya. Kalau di UI gua nggak tahu ya, ada nggak tuh klub buat sepatu roda gitu? Itu kayak UKM, lu tahu UKM nggak? Tahu. Dan setahu gue itu kayaknya belum ada yang buat di UI. Kan kalau di UI itu ada berkuda, kalau lu tahu, bola pasti gitu kan, taekwondo dan sebagainya macamnya, banyak bidang olahraga. Nah gue nggak tahu ada sepatu roda nggak kira-kira. Nah jadi itu sebenarnya nih ya, kalau misalnya boleh jujur, cabang olahraga sepatu roda dihapus dari jalur prestasi karena nggak ada UKM di universitas tersebut. Jadi contohnya kayak kan tadinya ada di UGM sama di Undip. Nah tapi karena nggak, setelah atlet itu masuk universitas tersebut tapi nggak bentuk UKM-nya, jadi dihapus. Iya kayak kurang. Iya. Ini ada tantangan tersendiri nggak sih ketika lu jadi atlet di luar negeri, misalkan dari segi pendanaan, kesehatan atau lainnya gitu? Kalau misalnya pendanaan enggak sih, karena kan kita kan benar-benar full dibayarin semua. Benar-benar enak juga ya. Tadi lu kan gaji juga itu berapaan? Kalau misalnya gaji gue sama gimana ya, bukan yang mau nyebutin, cukup lah, cukup kalau misalnya buat seorang atlet yang masih sekolah. Bukannya katanya kalau atlet gitu-gitu nggak ada, mohon maaf ya, nggak ada duitnya gitu loh, kebanyakan ngeluarin duit sendiri gitu. Enggak sih, kita kalau misalnya udah platda tuh emang kita digaji. Nah gajinya itu ya itu udah sekalian kayak uang transport, uang makan gitu-gitu sih. Oke. Oh kalau hadiah lomba sendiri tadi kan lu bilang pernah juara 1, itu hadiahnya berapaan kira-kira? Hadiahnya itu bisa cuman medali, kadang juga ada yang nyediain hadiahnya uang tunai. Cuman ya itu dia sih, kalau misalnya hadiahnya uang tunai paling sebatas 5 juta atau ya segitu. Cuman nanti kalau misalnya udah di tingkat PON itu udah kisaran ratusan. Oh di PON lumayan ya, ratusan ya. Punya target sendiri nggak lu nanti di PON 2021? Target gue emang di PON, target terbesar gue emang di PON. Target gue nanti di PON bisa dapat medali emas sih. Oke, ya semoga berhasil ya nanti di. Hal yang paling berkesan ketika lu ikut lomba mungkin atau dalam bidang sepatu roda itu apa kira-kira? Hal yang paling berkesan itu kalau misalnya gue lagi lomba di luar negeri, itu bener-bener gue ngerasain experience-nya sama pengalaman yang gue dapet itu tuh bisa gue bawa ke Indonesia. Jadi gue tuh kalau misalnya lagi lomba di luar negeri, itu kan banyak atlet-atlet yang udah jago-jago banget kan. Jadi di situ gue kadang merhatiin gimana cara mereka main, terus habis itu kayak latihan gue juga sering nanya kayak mereka latihannya tuh gimana sih. Jadi gue dapet banyak banget pengalaman sih dari misalnya dari lomba-lomba di luar itu ya. Pengalaman buruk mungkin contohnya lu ketinggalan pesawat atau apa gitu, ada nggak? Palingan sih kalau misalnya pengalaman buruk jatuh di tengah perlombaan sih. Tapi sampai cedera gitu nggak? Ya gue sendiri sih kalau misalnya cedera udah patah tangan kiri kanan. Patahnya gimana? Oh geser pas atau? Pas lagi latihan tuh gue jatuh. Terus geser apa gimana? Patah dua-duanya. Iya patah gimana nih maksudnya kayak? Patah, bener-bener keluar, patah gitu. Sampai keluar sini. Oh iya, terus gimana? Operasi? Langsung operasi hari itu juga. Itu kapan? Itu kelas 1 SD. Oh udah lama kelas ya. Kelas 1 SD. Yang ini SMP sih. Tulang itu bisa nyambung lagi nggak sih? Kan patah lu bilang kan? Bisa. Jadi dia tuh pakai paku gitu. Nah nanti kalau misalnya tulangnya udah keras, paku itu dicabut. Udah dicabut belum? Udah.
Jadi itu cuman sekitar 6 bulan sih. Gue ragu nih, maksudnya beneran gue bukan orang medis ya, jadi gue gak tahu nih. Setahu gue kan ada yang patah atau geser ya, geser gitu. Kalau patah beneran kayak gini tulang nih, ya patah gitu. Bener-bener gak nyambung. Gak nyambung gitu loh. Jadi nggak bisa ngangkat ini. Serem juga ya. Tapi lu nggak kapok? Ya enggak sih, nggak kapok. Sakit nggak tuh pas? Iya, nggak mungkin nggak sakit ya. Kayak mungkin karena jatuhnya cepat ya, jadi nggak berasa pas patah itu nggak berasa. Tiba-tiba pas bangun ngeliat tangan posisinya udah beda aja. Iya. Gitu. Gue lihat sih kayak bener-bener tangan gue tuh bengkok, belok gitu loh. Iya. Terus yang kiri juga tadi lu bilang, yang kiri juga, kanan kiri gitu dua-duanya. Cuman yang kiri gue nggak operasi. Nggak terlalu parah. Nggak terlalu parah. Ada perubahan nggak tuh sama fisik lu sendiri? Ya misalnya agak bengkok kelihatan. Ada kelihatan. Ada. Tangan kiri sih yang kelihatan. Kiri masih yang ini. Tapi sakit nggak sih misalnya dipegang atau? Enggak sih, nggak sakit. Udah normal aja gitu ya. Ya mudah-mudahan dari pengalaman yang bikin lebih baik lah gitu ke depannya. Apa alasan lu akhirnya milih PR? Ya, awalnya gue karena nggak dapet bangku SNMPTN, karena kan gue kan urutan ke-78 nih, sedangkan yang diambil cuma 54 orang. Nah mulai dari situ gue akhirnya memutuskan buat daftar lewat jalur PPKB, karena menurut gue itu jalur undangan lain di mana menurut gue bisa ikut dengan nilai rapot gue yang ada. Nah akhirnya gue daftar jalur PPKB yang vokasi, karena PPKB yang S1 paralel itu menurut gue nggak ada jurusan yang gue minati. Oke. Nah jadi karena pilihan kedua gue hubungan masyarakat dan itu ada di PPKB vokasi, jadi gue memutuskan buat daftar di PPKB vokasi yang PR ya, jurusan hubungan masyarakat atau public relation. Dan karena mungkin mirip juga kan antara jurusan yang gue mau tadinya, yaitu hubungan internasional sama public relation, hubungan masyarakat, jadi gue milih itu sih. Tapi lu tahu gak sih kalau vokasi itu D3 pada 4 ya? Kalau misalnya hubungan masyarakat atau PR itu masih D3. D3 ya? Masih D3. Gue tahu sih kalau misalnya PR di UI itu masih D3 ya. Dan karena emang jurusannya gue mau humas, dan gue nggak masalahin sih mau itu D3 atau S1. Okay. Tahu kan beda D3 sama S1? Secara teori katanya kan kalau D3 lebih ke praktik ya, apa ya, lebih ke skillnya gitu. Kalau S1 kan lebih ke keilmuannya gitu. Kan lu atlet sepatu roda nih ya, sepatu roda. Lu nggak kepikiran buat misalkan ngembangin karir lu, maka ngambil olahraga misalkan di UNJ atau di mana gitu? Sebenarnya gue nggak ada kepikiran sih buat ngambil jurusan lebih yang ke olahraga, karena gue tuh sebenarnya main sepatu roda ini jadi atlet ya karena hobi aja. Cuman hobi doang, kayak gue nggak mau lebih seriusin ke pelajarannya lagi mungkin atau ke sih. Hobi dari kapan itu? Jadi itu awalnya tuh orang tua gue sebenarnya atlet sepatu roda. Terus habis itu karena gue kecil ngeliatin video mereka main, jadi gue tertarik juga buat main. Nah ternyata gue ngerasa gue ada bakat juga di situ. Jadi gue sejak 2013 tuh gue latihan intensif terus. Akhirnya gue kepilih sih buat jadi tim pelatih DKI sampai sekarang buat nanti ngebela PON di 2021. Cuman gimana tuh? Bakal diundur apa gimana kira-kira? Katanya. Iya, jadi tuh harusnya tuh PON tuh tahun ini. 2020 ya. Cuman karena lagi pandemik ini, jadi kayaknya bakal diundur di tahun 2021. Pasti ngewakilin DKI apa bakal ada seleksi lagi? Insya Allah sih udah pasti ya ngewakilin DKI. Cuman seleksi tetap ada. Iya. Seleksi tetap ada sih. Atlet-atlet juga bukan keluarga lo? Iya, kalau gue atlet juga. Atlet apa tuh? Gue udah bela Indonesia di Asian Games kemarin. Oh iya. 2000. Sepatu roda juga. Oh. Usia lu beda berapa sama kakak lu? 2 tahun. Cowok, cewek? Cewek. Kemungkinan ya kalau lu sukses nanti di PON, siapa tahu buat SEA Games berikutnya lu juga bisa gitu loh. Orang tua lu juga atlet sepatu roda? Juga atlet sepatu roda. Nasional juga bukan? Nasional. Oh iya. Ngewakilin DKI juga? Ngewakilin DKI juga di PON tahun 2000. Oh iya. Siapa tuh? Kalau nanti gua googling gitu, pengen tahu aja. Oh, bokap gue namanya Lika Lunardi. Oh iya. Ariestika. Kalau nyokap juga atlet juga? Nyokap gue dulu sempat jadi atlet, cuman jadi pelatih habis itu. Oh, berarti yang ngelatih lu adalah orang tua sendiri dong kalau kayak gitu? Kalau pertamanya awalnya iya, orang tua gue yang ngajarin gue. Cuman setelah gue masuk klub, ya itu gue udah dipegang sama pelatih gue sih. Oh, lu udah punya pelatih juga ya setelah masuk klub ya? Dari lu sendiri ada tips-tips gak sih buat belajar atau analisa lu sendiri yang bikin lu keterima di UI apa? Tips yang pertama sih, yang pasti
ini wajib banget minta doa restu sama orang tua. Karena menurut gue tanpa adanya doa restu dari orang tua gue nggak akan bisa sampai sejauh ini. Terus juga jangan pernah lupa buat selalu minta sama Tuhan buat dikasih yang terbaik. Terus yang kedua, buat teman-teman yang mau daftar jalur PPKB, gue nggak tahu ya kalau SNMPTN. Cuman kalau di PPKB itu dia ada satu bisa masukin file prestasi akademik. Jadi menurut gue kalau misalnya buat teman-teman yang mau masuk UI itu mulai dari sekarang tuh ikutin perlombaan-perlombaan, bisa OSN, bisa ikutin seminar-seminar, bisa ikut organisasi kayak OSIS. Jadi itu nanti bisa kalian masukin terus menjadi nilai poin plus buat ngebantu nilai rapot kalian yang biasa-biasa aja gitu loh. Tapi yang dimasukin adalah nilai akademik ya? Nilai dia tuh prestasi akademik. Jadi prestasi non akademik kayak olahraga, terus kayak seni gitu itu nggak bisa. Jadi dia benar-benar akademik. Mungkin menurut gue kalau di PPKB ini, ini tips juga dari gue ya. Kalian bagusin di esai. PPKB ada esai ya? PPKB ada esai. Jadi di esai ini menurut gue kalian jangan bohong. Jadi kalian jujur aja tentang diri kalian sendiri, kenapa kalian milih jurusan ini, dan kenapa UI harus masukin orang kayak kalian. Nah di esai ini gue ngerasa nilai gue tinggi karena di sini gue ngejelasin kalau gue atlet dan gue seneng berhubungan dengan masyarakat. Esainya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kalau misalnya PPKB bahasa Indonesia, kalau talent scouting bahasa Inggris. Benar ya, talent scouting Inggris. Berapa kata minimal? Dikasih tahu nggak? Nggak dikasih tahu, tapi gua se-HVS full. Tulis tangan? Tulis tangan, harus tulis tangan. Cuman ada juga yang bilang tipsnya jangan ngebuang-buang maksudnya jangan penuh-penuh juga jadi bikin malas baca kan. Cuman di situ gue mikir kayak gue harus gambarin diri gue sepenuhnya supaya mereka ngerti juga. Jadinya 1 lembar HVS full. 1 lembar atau 1 halaman? Satu lembar. 1 lembar berarti depan belakang? 1 halaman. 1 halaman HVS full. Bisa ceritain dikit nggak tentang kehidupan lu di sekolah, misalkan cara belajar lu segala macemnya? Jadi gue emang dari masuk SMA ini kan gue kan pakai jalur prestasi kan. Jadi gue juga dituntut buat selalu ngasih prestasi di sekolah ini selama gue sekolah di sini. Nah jadi gue itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 itu sering banget yang namanya izin. Bisa itu karena lomba dalam daerah, bisa di luar negeri, bisa juga karena latihan 2 kali sehari. Jadi gue bisa nih pagi latihan dulu, siang gue ke sekolah, terus pulangnya gue latihan lagi. Dan itu sepatu roda semua? Itu sepatu roda semua. Nah, karena gue sering izin ini, gue ngerasa gue rada ketinggalan nih, keteter sama temen-temen gue yang sekolah terus. Dari segi akademiknya ya? Dari segi akademiknya. Tapi gimana ya, menurut gue tergantung orangnya juga sih. Kalau misalnya lo disiplin sama lo bisa manage waktu, itu semua bisa lo kejar sampai maksudnya lo bisa ngejar itu semua nggak ketinggalan. Kalau misalnya lo di sela-sela waktu latihan lo, di sela-sela waktu istirahat lo juga ngerjain tugas dan ikut ulangan susulan gitu. Gue juga nggak yang latihan doang, gue juga di sela-sela latihan itu gue juga belajar. Kayak gue juga mikirin gue harus dapat PTN tahun ini. Nah emang gue tuh sering banget yang namanya izin buat lomba di dalam negeri, di luar negeri. Terus juga belum lagi kalau misalnya latihan itu tuh cukup padat ya jadwalnya, kayak seminggu bisa 6 kali latihan. Terus sekolah lu gimana tuh? Sekolah gue ngedukung banget sih atlet-atlet kayak gue, karena kan juga mereka juga butuh kan nilai-nilai prestasi buat naikin poin sekolah juga kan. Iya sih, bukan akademik doang gitu ya. Tapi betul. Maksud gue dari segi pelajaran lu, jadwal masuk kelas. Jujur sebenarnya gue ngerasa rada ketinggalan di kelas 12 karena kelas 12 ini tuh kemarin gue ada ajang prapon di mana itu tuh target terbesar gue kan. Nah jadi gue tuh ketinggalan rada banyak sih, bisa dibilang rada banyak. Kayak setiap gue masuk kan, apalagi kelas 12 kan materinya baik banget kan, karena kan ngejar Februari itu udah mau deket UN, jadi materi yang dikejar banyak. Jadi setiap gue masuk tuh materi baru terus, jadi gue bener-bener pas masuk kok udah beda lagi pelajarannya. Sekarang pesan buat teman-teman yang nonton UI Ganteng mungkin? Buat teman-teman yang mau masuk UI, gue ada tips buat kalian. Yang pertama itu buat teman-teman yang masih harus berjuang di SBMPTN,
menurut gua kalian harus banget manfaatin ikut tryout. Kan belakangan ini lagi ada tryout gratis dari Instagram maupun website kan. Menurut gua kalian harus banget manfaatin ikut tryout itu, karena dengan ikut tryout itu kalian bisa tahu gambaran skor UTBK kalian. Nah, jadi nanti pas kalian daftar SBMPTN, kalian milih jurusan dan kampusnya itu bisa realistis dengan skor UTBK yang kalian punya. Terus juga kalau misalnya tips dari gua, ini gua nggak tahu ya, cuman sependengaran gua soal SIMAK itu nggak bakalan jauh beda sama dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi menurut gua kalian perbanyak latihan soal SIMAK. Jadi nanti pas kalian ngerjain soal itu, kalian udah terbiasa ngerjain soal SIMAK kayak gitu. Semangat terus, pokoknya jangan pernah menyerah, karena percaya sama gua, usaha kalian itu nggak akan ngehianatin hasil. Jadi juga jangan lupa buat selalu berdoa sama minta sama Tuhan, karena sekuat apapun usaha lo, sebesar apapun usaha lo, yang nentuin tuh tetap Tuhan. Jadi jangan pernah lupa buat selalu berdoa. Oke, thank you banget Maesa udah berbagi, udah ngasih pesan-pesan juga sebagai penutup buat teman-teman yang lain yang lagi nonton.